Nah, soalnya hukum positif itu masih terlalu abstrak. Perlu konkretnya itu dalam bentuk apa? Ya, dalam peradaban umat manusia, dalam peradaban hukum yang ada yang modern sekarang, ini terwujud setidaknya ada dalam dua bentuk. Berdasarkan peradabannya, berdasarkan tradisi hukumnya. Yakni hukum dalam bentuk regulasi atau peraturan perundang-undangan, dan yang kedua adalah jurisprudensi atau putusan hakim. Ya, perilaku menyimpang bisa dilihat di KUHP-nya. Majikannya si Udin bisa dituntut di KUHP yang mengatur masalah tindak pidana penggelapan. Itu termasuk bagian dari regulasi. Partner bisnisnya si Udin juga sama. Ini bisa dijerat dengan tindak pidana penipuan. Ini regulasi. Nah, jika berdasarkan jurisprudensi atau putusan hakim yang telah ada sebelumnya, ya, putusan hakim yang dibuat oleh hakim sebelumnya itu bisa menjadi patokan bagi hakim ketika memutuskan perkara yang diajukan padanya. Jurisprudensi itu bentuk hukum utama yang dalam secara akademik kita mengenal sebagai sumber hukum formil. Nah, ini kita masuk ke materi sumber hukum. Sumber hukum formilnya apa? Regulasi atau jurisprudensi, aturan perundang-undangan atau putusan hakim. Ini dua sumber hukum formil yang utama. Karena ini dibangun berdasarkan peradaban tradisi hukum yang berbeda. Tradisi regulasi atau peraturan perundang-undangan dibuat oleh negara-negara civil law atau Eropa kontinental, yang patokan hukumnya, wujud hukum utamanya adalah bentuk regulasi atau peraturan perundang-undangan. Setiap orang harus tunduk patuh pada undang-undang lewat Code Sivil di Prancis dan kemudian diturun ke negara jajahnya yakni Belanda. Belanda menjajah Indonesia dan menerapkan hukum Belanda berupa Wetboek van Strafrecht. Di Indonesia diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang